Hai adik-adik. Gak terasa ya, sudah 1 minggu kita nggak ketemu adik-adik di sekolah minggu. Kak Vicky kangen deh sama adik-adik semua. Iya nih Kak Vicky, Kak Feby, Kak Anu juga kangen sama adik-adik semua. Adik-adik apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Nah, kita kan udah saling sapa nih sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira adik-adik yang di rumah udah saling sapa belum ya dengan saudara-saudara yang ada di rumah? Iya benar adik-adik. Ayo kita biasakan saling sapa dan membagikan senyuman, sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Mas Tian kenapa? Kok lusuh banget? Aduh ya nih, semalam begadang sampai malam tidurnya. Jadi hari ini ngantuk banget pagi-pagi. Ya, mana semangatnya nih Kak Tian? Kan kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Wah iya deh, siap-siap, terus semangat. Nah kalau gitu, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dan saling tanya kabar orang-orang yang ada di rumah. Sama-sama kita nyanyikan lagu Hello Halo Hola. Adik-adik, untuk sekarang ini kita masih belum bisa ketemu dengan teman-teman di gereja dan juga di sekolah ya. Iya betul, tapi jangan khawatir nih Mbak Vicky, Mas Lando dan Mas Tian. Karena walaupun kita belum bisa ketemu langsung, kita bisa tegur sapa dan kasih semangat lewat telepon, lewat chat, atau video call. Iya benar banget, banyak cara ya Kak ternyata untuk kita tetap saling mendukung satu sama lain. Seperti lewat lagu ini. Masih bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau sama-sama pujikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu.
Adik-adik, lagu yang tadi kita nyanyikan menggambarkan bahwa teman akan selalu mendukung satu sama lain. Benar banget itu Kak Feby, seperti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Ning, yang akan kita dengar sama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, sekarang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui Mbak Ning. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan disampaikan oleh Mbak Ning. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang duduk yang rapi ya adik-adik. Ayo kita simak sama-sama ceritanya. Silakan, Mbak Ning. Hai adik-adik. Nah, sebelum Mbak Ning mulai cerita, Mbak Ning mau ajak adik-adik untuk menyaksikan sebuah kisah berikut. Yuk kita saksikan sama-sama. Pagi itu beberapa anak sudah sampai di sekolah dan mereka ada di dalam kelas. Lalu datanglah seorang anak baru bernama Gita. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Gita. Aku murid baru di sini. Selamat pagi Gita, kenalin aku Yanto, ini Dino, dan ini Mira. Hai Dino, aku Gita. Anak baru ya. Kok penampilannya biasa-biasa aja sih, nggak kayak kita. Hai Mira, aku Gita. Penampilan biasa kayak gitu. Boleh deh. Sorry ya. Gita, jangan sedih kok. Kamu bisa kok berteman dengan aku, dan kamu bisa berteman dengan siapa saja di sekolah ini. Terima kasih Yanto, kita temanan ya. Oke. Adik-adik, sebelum ceritanya dilanjutkan nih, Mbak Ning mau bertanya dulu ya. Apakah adik-adik punya teman atau sahabat? Coba sekarang, bolehkah adik-adik sebutkan nama teman-temannya atau sahabat yang adik-adik miliki? Dari semua teman atau sahabat yang adik-adik sudah sebutkan namanya tadi, Mbak Ning mau bertanya lagi ya, untuk adik-adik yang perempuan. Apakah teman-temannya hanya anak-anak perempuan saja? Terus buat adik-adik yang laki-laki, apakah teman-temannya hanya anak laki-laki saja? Adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan loh kisahnya si Gita, anak baru. Ya, meskipun Gita itu penampilannya biasa saja, tidak keren, tapi Gita dan Yanto akhirnya berteman. Meskipun mereka berbeda latar belakangnya, ya, mereka tetap bersahabat. Gita anak perempuan, Yanto anak laki-laki. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk tetap berteman. Jadi, kita bisa berteman atau bersahabat dengan siapa saja. Bisa ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, hari ini Mbak Ning mau bercerita tentang kisah dua orang sahabat. Yang satu laki-laki, boy. Yang satu lagi perempuan, ya, atau istilah kerennya disebut girl. Namun mereka ini saling menyemangati, saling mendukung, saling menguatkan. Siapa ya mereka? Yang perempuan bernama Deborah dan yang laki-laki bernama Barak. Siapakah Deborah? Deborah itu seorang hakim dan juga seorang nabiah. Apa itu hakim? Adik-adik pernah mendengar kata hakim? Ya, hakim adalah orang yang memutuskan suatu perkara atau suatu masalah. Lalu, apa itu nabiah? Nah, nabiah itu adalah utusan Tuhan yang diperintahkan Tuhan waktu itu
untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kalau nabi itu biasanya ditujukan untuk laki-laki. Tapi karena di sini Deborah adalah perempuan, maka disebut Nabiah. Siapa itu Barak? Barak itu panglima perang bangsa Israel. Biasanya nih kalau panglima, apalagi panglima perang, kemana-mana itu pasti membawa pedang, membawa tameng, terus naik kuda, juga membawa macam-macam ya perlengkapan perang. Nah, dikisahkan pada zaman itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kanaan. Wah, seperti kisah bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Waktu itu pernah loh dijajah sama bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, kalau bangsa Israel ini waktu itu dijajah oleh bangsa Kanaan. Rajanya waktu itu bernama Yabin dan panglima perangnya bernama Sisera. Mereka, bangsa Kanaan ini, membuat bangsa Israel hidup menderita selama kurang lebih 25 tahun. Coba ya adik-adik bayangkan, sekarang umur adik-adik berapa? Yuk dihitung dulu. Nah, kalau sampai nanti umur 25 tahun, masih kurang berapa lama lagi? Nah, itu adik-adik waktu yang dirasakan oleh bangsa Israel waktu mereka mengalami kesulitan, waktu mereka mengalami kesusahan dijajah oleh bangsa Kanaan, hidup menjadi budak, susah untuk makan dan juga susah melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu mereka berdoa dan mengeluh kepada Tuhan tentang betapa beratnya penderitaan mereka menjadi orang yang dijajah bangsa lain. Hingga suatu waktu Tuhan mengutus Deborah. Deborah seorang perempuan yang berani. Ya, Deborah mengajak Barak yang kuat untuk maju berperang melawan penjajah bangsa Kanaan. Tadinya Barak sempat ragu-ragu untuk maju berperang, tapi Deborah berhasil memberikan semangat, menguatkan Barak bahwa kalau maju bersama mereka pasti bisa melawan bangsa Kanaan. Barak pun akhirnya setuju dengan syarat Deborah juga mendukung ikut berperang. Pada akhirnya mereka bersama-sama maju berperang dan bisa menang melawan Raja Yabin. Wah, hebat kan? Dua orang yang berteman saling bekerja sama dan diberkati oleh Tuhan sehingga mereka mampu mengalahkan bangsa yang besar. Demikian juga kita adik-adik. Kalau kita memiliki sahabat atau teman, ayo kita saling memberi semangat. Kalau misalnya ada teman atau sahabat kita yang membutuhkan bantuan, kita harus bisa menguatkan dan bisa membantu. Ya, kita bisa maju bersama. Seperti yang tertulis dalam Alkitab di Amsal 17 ayat 17. Ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik, sekarang yuk kita kasih semangat ke semua teman-teman kita. Katakan bersama-sama ya. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Nah,
cerita hari ini sudah selesai. Mari adik-adik kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita supaya bisa saling memberi semangat dan mendukung satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Ajar kami untuk saling mengasihi, saling mendukung terhadap teman dan sahabat yang kami miliki, supaya kami selalu bisa menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Ni untuk firman Tuhannya. Ayo adik-adik, kita jadi teman yang hebat untuk teman-teman kita. Setuju? Setuju. Nah, kalau gitu, ayo kita berdiri lagi, kita nyanyikan sama-sama lagu Ku Mau Jadi Teman. Selalu jadi teman yang hebat ya adik-adik. Yang selalu saling menyemangati, mendukung, dan menguatkan di dalam Tuhan. Juga saling mengingatkan, seperti sekarang ini masih banyak virus berbahaya di luar sana. Jadi, kita harus tetap rajin cuci tangan pakai sabun. Iya, dan jangan lupa untuk pakai masker kalau keluar rumah. Dan selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bersih dan bergizi. Sekarang, adik-adik, duduk lagi ya yang rapi. Kita ikuti ibadah sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dah.